Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Jadi kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Penguji 1, Bapak Ardiansa. Sebentar lagi insya Allah akan mengikuti ujian komprehensif. Jadi kemudian sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi pedagogi dan personal, terlebih dahulu Pak Ardiansa untuk bisa membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai praktek pelajaran maksimal 10 menit. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Silakan dilanjutkan dengan praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum proses pembelajaran kita pada hari ini kita mulai. Untuk membuka pembelajaran, kita terlebih dahulu membuka dengan berdoa. Ya, untuk apa gunanya kita berdoa, anakku? Ya, supaya nanti pintu hati kita dibukakan oleh Allah supaya mudah menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk berdoa, ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa.
Jadi pembelajaran ini insya Allah akan sebentar lagi sekarang akan kita mulai. Nah, namun sebelum proses pembelajaran pada hari ini kita mulai, siapa hari ini yang sudah menolong orang tuanya di rumah? Ayo. Iya, abang sudah menolong. Iya, kakak sudah menolong. Masya Allah, anak soleh dan solehah. Ya, jadi setelah kita mendengar dari abang dan kakak yang sudah menolong orang tuanya, menyapu rumah, menyiram bunga, mencuci piring, merapikan sepatu, dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan berarti anak Ustadz sudah mulai mandiri dan mau menolong orang tuanya. Nah, bagi abang tadi yang sudah menolong ayah, setelah kamu menolong ayah, orang tua, ibu di rumah, bagaimana sikap ayah kepadamu? Oh, ayah senang. Oh, masya Allah. Kalau mama tersenyum, masya Allah, luar biasa. Ketika kita membuat ayah tersenyum, mama tersenyum, maka sudah mendapat pahala. Kemudian orang tua pun akan senang kepada kita. Jadi kita bisa diberikan apa? Diberikan jajan yang lebih gitu Bang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak Ustadz lagi ada pertanyaan. Ayo, siapa tahu kalau kita menolong orang tua, apa yang akan kita dapatkan? Oh, benar sekali, pahala dari Allah. Apalagi? Oh, benar sekali, kita akan disayang oleh mama. Iya, betul sekali. Nah, 100 untuk abang. Luar biasa ya. Ini ada bintang untuk abang karena sudah mendapatkan nilai. Oke, baiklah. Anak-anak bapak semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kita bisa mengetahui arti daripada surat yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian kita bisa mengamalkan isi pokok kandungan yang terkandung dalam surat yang akan nanti kita pelajari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita bisa menyebutkan isi pokoknya dan mengamalkannya di sekolah, di rumah, dan di manapun kita berada. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, anak-anak bapak, pernahkah kamu membaca surat An-Nasr? Pernah, ya luar biasa ya. Tapi hari ini kita akan mempelajarinya kembali. Nah, namun sebelum kita belajar surat An-Nasr ini, anak bapak pernah menyanyikan lagu Pamanku Datang? Oh pernah. Oke, lagunya tetap kita buat nada seperti itu, akan tetapi liriknya kita ganti ya. Ini dia, ayo yang pertama bapak dulu, baru nanti kalian sama-sama. An-Nasr pertolongan, ayatnya ada 3, ke-110 turun setelah surat At-Taubah di kota Mekah, termasuk surah Madaniyah setelah hijrah ke Madinah. Ayo sama-sama lagi. Masya Allah, gimana, senang nak? Ayo, luar biasa ya. Semangat belajarnya? Semangat. Ada yang lemas? Oh, kalau lemas nanti nggak dapat ilmu dia. Ayo semangat terus. Nah, ayo semuanya tuh tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangatnya belajar anak Ustadz pada hari ini. Nah, sekarang coba anak Ustadz semuanya, anak bapak semuanya perhatikan. Di sini ada tanda panah ya, tanda panah, ada tanda bulat-bulat di situ kan. Nah, coba kita perhatikan di sini ada jumlah ayat surat An-Nasr. Siapa tahu? Iya, benar sekali ya Bang, 3 ayat. Nomor 2. Nomor urut surat An-Nasr. Iya, kakak benar, nomor 110. Iya.
Kemudian turunnya surat An-Nasr. Iya, luar biasa ya. Di kota Madinah ya, setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, apa arti An-Nasr? Iya, benar sekali, sudah bisa semuanya nih. Sebelum memulai pelajaran pun anak Ustadz sudah semangat dan sudah tahu ini apa pembelajaran kita pada hari ini. 100 buat anak Ustadz. Nah, Luar biasa, dilanjutkan ke LKPD ya. LKPD Pak. Ya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita ini anak ya, ini kesimpulannya. Baru kita memasuki LKPD. LKPD kita ini dia ya anak-anak Ustadz. Setelah anak-anak Ustadz tadi belajar mengetahui arti turunnya surat, asbabun nuzul ayat, kemudian pengamalan isi daripada surah An-Nasr. Sekarang kita akan melaksanakan tugas LKPD kita pada hari ini, yaitu coba diperhatikan di sini ada gambar apa ya anakku ya? Ada gambar apa tuh? Ada gambar tangan ya? Oh, gambar tangan. Satu tangannya di atas, kemudian satu tangannya di bawah. Tangan di atas itu siapa tuh nak? Oh ya benar, tangan orang yang memberikan bantuannya. Oh kakak luar biasa. Yang di bawah kak, tangan orang yang memerlukan bantuan, yaitu menolong orang lain. Jadi isi pesan daripada surat An-Nasr ini anak-anak Ustadz semuanya adalah yaitu menolong, memberikan pertolongan. Pada waktu itu kisah sejarahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, yaitu pada saat perperangan dengan bangsa Arab kafir Quraisy ya. Pada waktu itu jumlah orang Arab kafir Quraisy itu jumlahnya mayoritas, sementara Islam itu jumlahnya minoritas sedikit cuman. Akan tetapi dengan izin Allah ketika berperang umat Islam dimenangkan oleh Allah. Itu semua atas izin Allah. Seperti itu anakku ya. Kemudian ada lagi gambar kedua. Gambar kedua ini coba kita perhatikan. Ada gambar orang yang mengangkat tangan kemudian memegang tasbih. Mereka isi pesan daripada surah An-Nasr juga pada ayat yang ketiga, fasabbih, bertasbihlah ya, bihamdi rabbika, kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepadanya, innahu, sesungguhnya Allah kana tawwaba, maha menerima taubat. Jadi setelah kita menolong orang lain, kemudian isi pesan ini kita bertasbih kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta kita akan kembali kepada Allah. Ada orang tua kita kembali kepada Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dunia ini semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, tadi udah Ustadz sampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, maka sekarang kita akan memberikan tugas ya. Tugas ini mudah sekali karena kalian sudah semuanya bisa menjawab. Nah, kerjakanlah tugas-tugas yang ada di depan. Ya. Ini tugas 1, ini tugas 2, dan ini tugas 3-nya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Dan Ustadz bangga sekali sama kalian karena kalian menjawabnya 100. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu menghafal surat An-Nasr. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa untuk menghafal surat An-Nasr di minggu depan lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ardiansyah. Baik, langsung saja kepada Pak Penguji 1 untuk bisa menanyakan terkait dengan materi pedagogik. Silakan Bapak. Baik, mohon dimatikan aja dulu ini ya Pak, share screen-nya. Baik, pertanyaan pertama, apa Pak yang menjadi yang Bapak ketahui tentang teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik. Dia teori belajar humanistik ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan pada diri siswa. Oke, dibaca lagi Pak yang lewat. Apa yang Bapak ketahui tentang
perumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD. Ya, perumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD yaitu siswa dihadapkan dengan materi, kemudian dari materi tersebut siswa bisa mempraktikkan materi itu, kemudian bisa mengkelompokkan dari materi bahan ajar tersebut, Pak. Oke, selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang pertanyaannya, apa pentingnya Bapak menyusun soal berbasis HOTS pada siswa? Supaya siswa akan terlatih mulai sejak dini walaupun mereka usia dasar berpikir secara kritis untuk tingkat tinggi, Pak. Gimana, Pak? Supaya siswa bisa berpikir kritis untuk tingkat tinggi, Pak. Berbasis soal HOT. Apa itu? Kalau berpikir kritis apa itu? Siswa bisa memikirkan dari materi yang kita ajarkan untuk pengalaman atau yang mereka hadapi secara nyata di dalam kehidupan ini, seperti itu, Pak. Ketika Bapak mengukur sikap siswa pada pembelajaran, apa instrumen yang Bapak gunakan? Instrumennya mengamati, Pak, mengamati siswa dengan teori belajar, misalnya behavioristik itu, Pak, kan kita bisa mengamati siswa dari jauh, kemudian dari proses pembelajaran itu dari dari stimulus kemudian respon akan nampak dia, Pak, melalui sikap itu, melalui metode behavioristik. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak ketika merumuskan indikator? Yang menjadi pertimbangan untuk merumuskan indikator itu lihat acuannya, Pak. Jadi kembali ke KKO. Dari KKO akan lahir dia indikator-indikator yang hendak dicapai pada saat setelah selesai pembelajaran. Diharapkan kepada peserta didik itu dapat memahami dari KKO itu lahir indikator, dan indikator ini bisa menjadi hasil pembelajaran daripada peserta didik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup, Pak Zirullah. Tapi Pak Ardiansyah ini tetap dibaca-baca kembali lagi ya, diulang-ulang lagi apa yang sudah ada pada modul, atau bahkan mungkin boleh diperkaya penguasaan materinya dengan membaca-baca buku pendukung lainnya. Siap, Pak, siap. Ya? Siap. Terima kasih, Pak Zirullah. Baik, terima kasih kepada Bapak Penguji 1 yang telah menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pedagogik ya. Oke, saya akan fokus untuk bisa menanyakan terkait dengan materi sebentar ya, sebentar. Baik, Pak Ardiansyah sudah berapa lama mengajar di SD, Pak ya? Iya, di SD. Kelas apa, Pak? Kelas rendah. Kelas rendah sebagai wali kelas dulu. Udah lama, Pak, sekitar ada 10 tahun. 10 tahun ya. Di daerah mana itu, Pak? Di daerah Kecamatan Darul Hasanah di Aceh Tenggara, Pak. Oh, Aceh Tenggara ya. Berarti satu tim ya, Bapaknya? Iya, banyak di sini, Pak. Ada 70 orang dari Kabupaten Aceh Tenggara, Pak. Oh, 70 orang ya. Bagaimana kondisi siswa di sana? Kondisi siswa di sini, Pak, karena di sini kan pelosok. Jadi pelosok itu istilahnya orang tua bisa dikatakan
agak kurang apa namanya, kurang perhatian kepada anak-anak karena mereka apa bekerja mulai dari pagi sampai sore mereka bekerja, jadi perhatian untuk anak-anak itu hanya ada dari pihak sekolah Pak, seperti itu. Jadi kalau faktor pendukung dari orang tua kayaknya kurang sekali seperti itu Pak. Oke, baik. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pak Ardiansah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya, upaya yang kami apakan Pak, kan kami musyawarahkan dengan teman-teman sejawat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di usia dasar, yaitu intinya pendekatan dulu kepada siswa Pak. Kita dekat dengan siswa, kemudian siswa nyaman dengan kita, dan mereka bisa menganggap kita sebagai orang tuanya. Kemudian setelah dia dekat dengan kita ajak cerita, melalui cerita itu kita bisa memberikan buku, pembelajaran mengenalkan huruf, cara memegang pulpen, pensil. Dengan perlahan-lahan kalau kita dekat dengan mereka Pak, ada sedikit demi sedikit ada kemajuannya seperti itu Pak. Hanya itu, kalau materi di pelosok itu Pak, kalau memang kita terapkan materi seperti yang kita kita pelajari pada PPG ini, itu sebenarnya kalau di sini agak jauh Pak ya, kalau itu kita terapkan di sini, karena itu tadi Pak, mereka faktor pendukung itu seolah-olah nanti orang tua tidak peduli, nggak bisa seperti itu, karena orang tua ada memang pekerjaan yang mereka anggap lebih penting sehingga anak itu dinomorduakan seperti itu Pak. Oke, baik. Pak Ardiansah, kira-kira ada nggak perubahan ataupun update ilmu Bapak ketika mengikuti pendidikan profesi guru ini? Kalau saya bersyukur sekali Pak mengikuti PPG ini. Dengan PPG ini pada awalnya dulu Pak saya belum bisa komputer, salah satunya belum bisa mengaplikasikan, masih gagap teknologi Pak. Tapi dengan adanya ini termotivasi dan alhamdulillah udah bisa mulai buat konsep, buat sinovac, kemudian bisa copy paste. Pokoknya saya bersyukur sekali lah Pak, ada motivasi saya untuk belajar kali setelah mengikuti PPG ini. Mudah-mudahan Pak dengan ini kami bisa menularkan kepada teman sejawat nanti di lingkungan kami di pelosok-pelosok desa Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Ardiansah tadi ya, surat An-Nasr ya. Apa arti An-Nasr itu Pak? An-Nasr ini pertolongan Pak, artinya pertolongan. Ya. Iya. Bisa disampaikan ke saya itu isi kandungan dari surat An-Nasr? Ya, isi kandungan dari surat An-Nasr ini kan ada 3 ayat. Yang pertama ada bahwasanya kandungannya itu intinya pertolongan. Idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan dari Allah, wal fath, maka kemenangan. Intinya Allah itu akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang memang betul-betul menjalankan syariat dan memang betul-betul Pak ya, menjalankan perintah dan memang istiqomah, percaya dan yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Dan pada ini intinya ya, isi pesannya itu menolong orang lain, supaya kita dapat membahagiakan orang lain, menolong orang lain, dan kita pun dengan menolong orang lain akan merasa bahagia. Bukan berarti menolong orang lain kita rugi, tetapi pada hakikatnya kita itu menolong untuk diri kita sendiri, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk senantiasa bertasbih, bertasbihlah bihamdi rabbika, kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Seperti itu Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan zakat ya. Oke, zakat ada berapa Pak Ardiansah? Ada zakat 2 Pak ya? Pembagian zakat. Ya, zakat profesi dan zakat produktif Pak ya. Ya, saya pembagian zakat, itu kan ada pembagian zakat. 2 Pak, 2 pembagian zakat. Ya. Oke, zakat apa saja? Zakat mal, zakat
zakat harta benda gitu Pak. Setelah hari raya itu apa? Oh, Setelah hari raya. zakat Jadi, fitri Pak, zakat fitrah. Zakat Mhm. zakat mal dan zakat fitrah, lupa saya Pak. Oke, baik. Saya ingin menanyakan terkait dengan ini. Jikalau ada pemilik tanah, Iya ya, Pak. Ah, kemudian dia menyewakan kepada orang lain itu menggarap tanah dia, ya, tanam padi, tanam kopi. Siapa yang mengeluarkan zakat nantinya? yang mengeluarkan zakatnya itu orang yang menggarap tanah Pak. Nah, kalau Oke, seandainya ada berapa persen yang harus dikeluarkan? persennya 2,5% dari hasil yang didapat Pak. Ya Pak, kemudian kalau ada pembagian dengan orang si pemilik tanah, ketika memang sampai nisabnya, maka itu pun dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya seperti itu Pak. Ya, nanti coba dilihat kembali ya. Siap Pak. Kembali terkait dengan zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Siap, Pak. Kemudian ada zakat profesi. Apa itu zakat profesi, Pak? Zakat profesi yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil kerja itu Pak, seperti itu. Ya, Bapak sebagai guru, profesi guru ya. Iya Pak. Sudah PNS Pak ya? Belum Pak. Honor Pak, masih honor honor. ya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ardiansa? Kalau kami sebenarnya belum nyampe ininya Pak, belum nyampe hisapnya. Kalau kami ceritakan tuh nggak nyampe Pak. Berarti belum wajib mengeluarkan zakat Pak ya? Belum dapat gajinya pun Pak, nggak bisa disampaikan. Nanti sedih kali Bapak kalau saya ceritakan. Insya Allah akan lebih banyak nantinya di akhirat. Ya. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Akan tidak ada bandingan dengan dunia. Amin Pak, mudah-mudahan. Ya, jadi yang penting keikhlasan itu insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang menjadi dambaan kita. Ya. Amin ya Allah. Itu kemenangan kami Pak yang honor nih. Nah itu dia. Ya, yang penting keikhlasan itu ya. Apapun yang kita lakukan itu jangan lupa untuk mencari ridha Allah. Ya, tapi kadang-kadang ini Pak, kadang-kadang ada apa namanya, semangat tuh ada, kadang nggak datang. Begitu kita mengajar ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, jadi kadang-kadang semangatnya agak kurang seperti itu dia. Itulah butuh kesabaran. Wasta'inu sabri wassalah ya. Iya Pak. Itu penting itu untuk namanya sabar ya, meskipun terkadang mungkin kita agak mengeluh ya, manusiawi itu ya, manusiawi. Tapi yang pada dasarnya ketika kita ikhlas ya, insya Allah itu yang terbaik. Kita bisa melihat bagaimana sejarah para sahabat Rasulullah yang kalau kita bandingkan dengan kita nggak seberapa. Perjuangan Rasulullah itu nggak seberapa dengan kita ya. Jadi kalau kita alhamdulillah kalau minum air itu kan mudah, makanan masih ada ya. Coba kita lihat itu ketika para sahabat itu memperjuangkan Islam itu luar biasa ya. Paling tidak kita selalu ya berdoa untuk bisa diberikan yang terbaik untuk kita sendiri. Namun demikian upaya tetap harus kita lakukan ya. Baik, selanjutnya zakat produktif. Nah, ya, mungkin Pak Ardiansyah pernah menerima zakat juga. Iya, menerima zakat. Iya, pernah. Karena apa Pak? Karena di kampung juga kita ada ngajar ngaji kan. Jadi pas ada diberikan zakat gitu. Oke, saya pikir ini boleh ditawarkan ataupun direkomendasikan kepada pemerintah daerah setempat agar bisa diberikan zakat produktif kepada orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi kalau zakat produktif ini kan tidak 200.000, tetapi bisa saja sampai 5 juta sehingga mustahik ini bisa menggunakan uang terwujud sehingga tidak ada lagi riba di Aceh nantinya, karena riba itu sangat berbahaya sekali. Ya. Kemudian selanjutnya terkait nikah mut'ah. Pernah dengar nggak nikah mut'ah Pak Ardiansyah? Pernah dengar Pak, pernah dengar. Nah, bagaimana hukumnya nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah hukumnya haram. Haram ya. Nah, nanti dibaca kembali ya. Karena kalau pada masa Rasulullah, pada masa sahabat itu ada nikah mut'ah. Kalau sekarang kan nggak berlaku lagi nikah mut'ah itu ya, haram hukumnya ya.
Kemudian terkait dengan poligami. Nah, pernah dengar nggak poligami ini? Memang kalau seandainya kita tanyakan kepada kaum ibu, pasti mengatakan tidak boleh. Tapi pada dasarnya tidak demikian. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ardiansah, bagaimana hukumnya? Poligami diperbolehkan dalam Islam, Pak. Diperbolehkan ya, bukan diperbolehkan untuk Pak Ardiansah ya. Nggak sanggup, Pak. Kalau sekarang ada pun nggak sanggup, Pak, karena masih honor. Begitu ya. Jadi yang penting kalau seandainya mampu berbuat adil dari segi lahiriah ataupun batiniah itu tidak ada halangan ya. Jadi kalau seandainya kita mau kawin satu lagi itu dibolehkan. Kawin 3 juga dibolehkan. Kawin 4 juga dibolehkan. Kawin 5 haram hukumnya ya. Jadi cukup 4 itu dibolehkan. Yang penting bisa berbuat adil ya, bisa berbuat adil. Nah, jadi kalau seandainya kita melihat ya, apapun yang diperbolehkan oleh Allah ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Namun demikian berpulang kepada kita terkait dengan keadilan. Kalau seandainya tidak mampu berbuat adil maka fawaidah, cukup satu saja ya. Oke, baik, terakhir pertanyaan saya Pak Ardiansah, bagaimana ya perkembangan Islam pada masa Umar dan Abu Bakar dan Umar? Dari sistem pendidikannya, sistem sosial ekonominya, bisa dijelaskan ke saya? Udah lupa saya tuh, Pak, nggak baca kemarin. Ada saya baca tuh udah, tapi udah nggak ada terkonsep lagi, Pak. Oke, dibaca lagi yang saya mohon dibaca lagi. Setelah tidak terkait dengan nikah, terkait dengan nikah mut'ah, bank konvensional, zakat, ya. Kemudian ada materi-materi PTK, ya, hot seperti yang ditanyakan oleh Bapak penguji satu tadi, kritis, berpikir kritis. Kemudian TP ACK itu akan keluar nantinya di di UP nantinya. Pak, ya. Ya. Ya, Pak. Baik Pak Ardiansah, mungkin demikian ya. Kami hanya bisa mendoakan supaya Pak Ardiansah sehat walafiat ya. Amin. Dan juga dimohon untuk terus membaca dan berpikir. Jangan pernah untuk berhenti untuk berpikir untuk kemaslahatan umat ya, untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah Bapak sendiri di Aceh Tenggara. Yang mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Pak Ardiansah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ardiansah, ya, kebetulan Bapak penguji 1 itu sudah sidang, ada sidang mahasiswa, jadi insya Allah kita akan lanjutkan ujian komprehensif pada pukul jam 2 nantinya, ya, jam 2. Mohon diingatkan kepada kawan-kawan di grup, saya sudah beritahukan juga. Ya, baik Pak. Oke, saya mau undur diri Pak Ardiansah. Mudah-mudahan saya bisa ke Aceh Tenggara. Ya, amin. Mudah-mudahan Pak mau jumpa nanti. Mudah-mudahan kami datang jumpa sama Bapak nih. Oke, mudah-mudahan. Ya, oke, terima kasih Pak Ardiansah. Ya, Pak. Sama-sama.